Nanti ketika pohon bambu itu sudah berusia 3, 4 sampai 5 tahun, dia baru akan nampak pertumbuhannya, akan tinggi pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pena Kreatif. Saudara, kali ini saya akan berbagi tentang filosofi pohon bambu. Saudara, pohon bambu, kalau kita lihat tumbuhnya sangat lambat. Di tahun-tahun pertama, kedua sampai tahun ketiga, pertumbuhan tidak nampak signifikannya. Dia tumbuh lambat. Tingginya hanya beberapa senti. Belum mencapai beberapa meter. Maknanya apa? Nanti ketika pohon bambu itu sudah berusia 3, 4 sampai 5 tahun, dia baru akan nampak pertumbuhannya, akan tinggi pertumbuhannya, bahkan bermeter-meter tingginya. Artinya apa, saudara? Pohon bambu akarnya pada tahun-tahun pertama itu menyiapkan akarnya sekuat-kuat mungkin untuk mencengkeram ke dalam tanah. Inilah yang dipersiapkan oleh pohon bambu untuk kedewasaannya, untuk pertumbuhannya. Nanti ketika dia sudah tinggi dan bermeter-meter tingginya, maka akarnya akan kuat diterpa angin. Inilah maknanya, saudara. Anak dipersiapkan di dalam keluarga, tumbuhnya, kembangnya, kebutuhan nutrisinya, gizinya, mentalnya, dan jangan lupa spiritualnya. Ini dipersiapkan. Siapa yang menyiapkan? Nah, itulah ayah dan ibunya. Jadi dipersiapkan dari kecil agar nanti ketika dia menjadi dewasa, dia akan mampu mengatasi masalahnya. Dia akan mampu berpikir secara dewasa untuk menapaki ranah-ranah atau jenjang-jenjang kehidupan di dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pohon bambu itu dia tidak tumbuh sendiri, bahkan dia tumbuh berdekatan. Dia tumbuh berdekatan dengan pohon-pohon bambu lainnya. Nah, ini maknanya apa? Ini mengajarkan suatu usaha tolong-menolong dalam kehidupan. Karena kalau dia sendiri, dia tidak akan mampu untuk memecahkan masalahnya. Dia tidak akan mampu berbagi dengan orang. Tapi ketika dia berdampingan dengan orang lain, dia bisa mencari, memecahkan persoalan masalahnya dengan orang lain. Nah, walaupun kita lihat pohon bambu itu hujan, badai, angin kuat, nah dia tidak akan mudah untuk tumbang. Kenapa? Karena dia saling berapatan. Dia sering membantu dengan sesamanya. Lihatlah pohon bambu. Ketika ada
hujan atau badai angin topan, dia akan menunduk. Ketika ada angin, dia akan menunduk. Nanti ketika dia angin badai sudah tiada, sudah tidak ada, dia akan tegak kembali. Nah, artinya dia akan bisa menyelesaikan persoalannya. Ketika ada masalah, dia akan menyelesaikan masalah itu. Ketika masalah itu sudah pergi, maka dia akan aman. Nah, inilah dalam kehidupan itu. Kita harus tolong menolong dengan sesama. Jangan cuek dengan orang lain. Pedulilah dengan orang lain. Saudara, kemudian yang ketiga, pohon bambu itu kalau kita lihat, dia fleksibel. Fleksibel artinya terhadap goncangan angin tadi, dia akan kembali kepada asalnya. Jadi ketika dia tertumbuk dalam suatu masalah, dia akan mencari solusinya. Jadi sifatnya itu lebih fleksibel. Nah, saudara, kemudian lihatlah bagaimana pohon bambu itu berguna kan semuanya. Ketika dia kecil, itu orang bisa menyebutnya bung. Kalau bahasa Jawanya, ada orang menyebut namanya rebung. Nah, itu kan jadi makanan, bisa dimakan. Kemudian ketika dia sudah dewasa, berguna. Apa gunanya? Untuk buat pagar tanaman. Untuk buat lemang dari ketan. Nanti dibakar, itu lemang. Kemudian ketika dia sudah tua, ketika dia sudah tua, sudah mati, dia bisa diambil lagi batangnya itu. Untuk apa? Ya, untuk kayu bakar. Nah, saudara, inilah filosofinya diantaranya pohon bambu itu. Jadi kita dalam hidup fleksibel. Jangan ego dengan diri kita. Fleksibel sifatnya dengan orang lain. Mau berbagi dengan orang lain, saling tolong menolong dengan orang lain. Dan terutama dalam keluarga, persiapkanlah generasi itu dari sekarang. Akarnya yang kokoh ini, pondasi anak itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Insya Allah itu akan menjadi suatu motivasi bagi kita ke depannya. Sahabat semua, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.